Kita persiapkan lagu 326. Kita doakan Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Sang Juru Selamat dunia kan mengaruniakan berkat kepada orang yang tekun memuji Allah yang kudus. Intensi misa pada pagi ini dimohon untuk mendoakan Mama Cia Poting yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, Anselmus Hartoyo Lukito yang berpulang 6 bulan yang lalu, dan Bernadetta Kustrati Pujiati yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang mendapatkan pengampunan atas dosa mereka, diterima di dalam kemuliaan kekal bersama Bapa di surga. Kita juga berdoa untuk Bapak Frans Jaya Seputra dan Ibu Helena Setiabudi yang pada hari ini merayakan ulang tahun pernikahan ke-58. We pray your blessing, O Lord, over them, and may they both seek you each day and grow in their love for one another. May they always feel your presence in their lives. Give them many more healthy and happy years, and may their life be a shining example to others. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mengalami masalah atau sakit, kita kadang dikuasai oleh kegelisahan yang besar, kesedihan, dan kemudian kita malah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup kita. Injil hari ini berkata tentang hal ini. Kesedihan yang dialami oleh para murid karena kepergian Yesus membuat mereka terpenjara di dalam kesedihan itu, lalu melupakan hal yang lebih penting, yaitu makna sesungguhnya dari peristiwa itu.
Kita diundang untuk merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang berbeda karena karya Roh Kudus bagi kita. Mari kita bersyukur atas kehadiran Tuhan yang selalu dan tidak pernah berhenti bagi hidup kita. Dan kita mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, berkat kebangkitan putra-Mu, Engkau telah mematahkan belenggu-belenggu dosa yang menindas kami. Semoga kami menjadi orang-orang yang merdeka untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh
bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Dan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dikatakan dalam bacaan Injil tadi, adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kata-kata yang diucapkan Yesus ini menyebabkan kesedihan di hati para murid-Nya. Mereka mencintai, dan karena alasan itu mereka tidak mau berpisah dengannya. Ketidakhadiran sebenarnya tidak selalu merupakan pengabaian, meninggalkan. Terkadang justru menjadi pernyataan kepercayaan. Yesus pergi agar kekuatan yang telah ditanamkan
di hati para muridnya bisa bertumbuh. Jika selama ini mereka selalu ditopang oleh daya dari luar diri mereka, yaitu oleh Yesus, gurunya. Mulai sekarang mereka akan melakukan pekerjaan yang sama, bahkan banyak pekerjaan lain yang lebih besar dengan mencari dukungan dalam diri mereka sendiri. Tentu dengan menggunakan segala kekuatan, segala ajaran yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yesus tidak berhenti hadir. Dia hadir dengan cara berbeda, yaitu melalui Roh Kudus. Sama seperti orang yang kita cintai tidak berhenti hadir, bahkan ketika dia atau mereka berpulang. Mereka terus hadir dalam diri kita dengan cara yang berbeda. Seperti kita tidak pernah ingin kehilangan orang yang kita cintai, demikian juga kita tidak ingin kehilangan Yesus yang kita cintai. Tetapi sabdanya hari ini mengundang kita untuk menghayati bahwa cintanya yang telah kita terima memampukan kita untuk berjalan dengan kaki kita sendiri, mengerjakan banyak karya baik dengan tangan kita sendiri. Yesus membiarkan kita murid-muridnya bertumbuh, mampu memutuskan secara mandiri dan menjadikan diri kita diri sendiri. Maka mari kita dalam perayaan Ekaristi ini bersyukur atas Roh Kudus yang membuat semua ini mungkin terjadi dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesatuan, dalam perjamuan kudus ini kami Kau satukan sebagai putra-putrimu. Buatlah kami teguh dalam persekutuan sampai akhir zaman, agar dapat menjadi saksi kebangkitan putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya, kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat
mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah berpulang dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini. Bernadetta Kustrati Pujiati, Anselmus Hartoyo Lukito, dan Mama Cia Poting. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Kita satukan rasa syukur, pengharapan, dan permohonan kita dalam doa yang Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kesatuan, dalam perjamuan kudus ini kami Kau satukan sebagai putra-putrimu. Buatlah kami teguh dalam persekutuan sampai akhir zaman, agar dapat menjadi saksi kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu, kita semua, keluarga yang kita kasihi, saudara-saudari yang kita doakan pada pagi ini, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai, marilah kita pulang mewartakan Injil Tuhan. syukur kepada Allah.